Kejang dulu. Kejang itu yang harus kita waspadai, bisa muncul pada anak-anak bisa muncul pada orang dewasa muda bisa muncul pada orang tua juga bisa. Yang perlu diwaspadai adalah kejang pertama kali dalam seumur hidup. Maka itu harus dicari tahu penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Hermina. Kita jumpa lagi dengan Hermina Podcast dengan tema-tema yang sangat menarik. Tema podcast kita kali ini tidak kalah menarik dibanding podcast-podcast sebelumnya. Tema podcast kita kali ini yaitu kupas tuntas penyakit epilepsi beserta penanganannya dari sudut pandang spesialis bedah saraf. Pada kesempatan kali ini, Bidan Fitri ditemanin oleh spesialis bedah saraf Rumah Sakit Hermina Samarinda, yaitu Dr. Mustaqim Apriansyah Ramadan, spesialis bedah saraf Magister Klinik. Halo dokter. Halo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Fitri. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Fitri. Ya, hari ini kita mau podcast dengan dokter Baik. dengan tema tentang penyakit epilepsi ya dok ya. Siap. Ya, dokter, kalau misalnya kita berbicara dengan epilepsi, epilepsi sendiri itu seperti apa ya dok ya? Jadi terima kasih dulu Mbak Fitri dan Sobat Hermina yang lain. Untuk epilepsi sendiri berdasarkan ILAI atau dari organisasi tentang epilepsi itu menyebutkan bahwa epilepsi adalah suatu bangkitan kejang yang tidak diprovokasi atau 2 kali bangkitan kejang yang tidak diprovokasi. Maka itu kita sebut sebagai epilepsi. Tidak diprovokasi itu apa? Epilepsi itu bagian dari kejang. Jadi epilepsi muncul atau sebutan epilepsi muncul ketika kejang itu muncul tanpa didahului oleh penyebab yang lain. Misalnya, kalau dia diprovokasi itu adalah misalnya ada demam, kita kenal sebagai kejang demam. Kemudian apakah dia muncul sebagai suatu kejang yang disebabkan oleh tumor pada otak, atau dia setelah kecelakaan bisa saja kejang, atau kita sebutnya post concussion syndrome, atau setelah kecelakaan benturan pada kepala, ketidakseimbangan dari otak muncul kejang, maka itu bisa saja kita sebut sebagai konvulsi atau kejang. Sedangkan epilepsi adalah ketika munculnya 2 bangkitan kejang tanpa diprovokasi. Jadi itu yang kita sebut sebagai kejang epilepsi. Jadi kejang epilepsi tidak bisa dipisahkan dari kejang biasa, yaitu kejang epilepsi ketika muncul 2 tanpa diprovokasi. Jadi berarti itu, tanpa penyebab khusus gitu dok, tanpa demam, ternyata tidak juga kejang gitu. Bukan tanpa penyebab khusus, tapi tanpa diprovokasi. Jadi tidak muncul misalnya seseorang ketika dia hipoksia berat, maka bisa saja muncul kejang. Otaknya bengkak, dia muncul kejang. Atau bisa saja ketika dia kekurangan natrium, misalnya orangnya tidak ada natrium, masukkan natrium tidak ada, maka muncul kejang. Itu juga bisa sebagai bangkitan kejang. Atau dia kejang ketika demam, yaitu pada level tertentu, demam itu bisa memicu munculnya kejang. Itu yang kita sebut sebagai provokasi. Tapi ketika tanpa ada provokasi, tidak ada apa-apa, muncul kejang tiba-tiba dengan durasi yang cukup lama, maka itu kita sebut sebagai epilepsi. Sedangkan nanti epilepsi kita bagi lagi, banyak sekali epilepsi yang kita harus definisikan, karena berdasarkan itu nanti kita bisa mengetahui kira-kira ini sumbernya dari mana, ini berasal dari mana, letaknya di mana. Itu sebagai seorang spesialis bedah saraf, kita sangat amat ingin mengetahui letaknya di mana, karena itu akan mempengaruhi tindakan dan juga tata laksana yang akan ke depan. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Terus untuk faktor-faktor penyebab epilepsi itu sendiri dok? Baik, kalau untuk faktor penyebab epilepsi, ya tadi kita harus bagi 2 dulu. Faktor penyebab kejang atau faktor penyebab epilepsi. Saya akan jelaskan yang pertama faktor penyebab kejang dulu. Kejang itu yang harus kita waspadai, bisa muncul pada anak-anak bisa muncul pada orang dewasa muda bisa muncul pada orang tua juga bisa. Yang perlu diwaspadai adalah kejang pertama kali dalam seumur hidup. Maka itu harus dicari tahu penyebabnya.
Ketika itu muncul pada anak-anak kurang dari 6 tahun, maka kita sebutnya misalnya dia diprovokasi oleh demam yang tinggi, maka mungkin saja penyebabnya adalah kejang demam. Nanti dia akan berpengaruh terhadap prognosis atau kedepannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika dia muncul di usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu berbeda lagi. Bisa saja munculnya ada penyebab metabolisme di dalam otaknya yang terganggu. Ketika dia muncul pada dewasa muda 30-40 tahun, gendernya apa nih? Gendernya perempuan atau dia gender laki-laki, maka dia akan berbeda secara kausa. Bisa saja yang paling sering kita temui adalah munculnya karena space occupying lesion atau massa atau tumor di dalam kepala. Yang ketiga, yang keempat adalah ketika dia muncul pada usia tua. Usia tua seringkali pada geriatri, intake yang tidak baik, kemudian dia konsumsi cairan yang tidak bagus, maka bisa saja kadar elektrolit dalam darah turun dan itu bisa memicu terjadinya kejang. Nah, ketika itu kita dapat mendefinisikan kejang. Ketika itu kita sebut sebagai epilepsi, itu secara spesifik nanti akan muncul epilepsi pada anak-anak dan epilepsi pada usia dewasa muda. Dan itu harus kita cari tahu. Pertama, bangkitan kejangnya seperti apa, atau yang biasa kita sebut sebagai seminologi kejang. Seminologi kejang itu apa? Bagaimana cara kejang itu atau epilepsi tersebut muncul? Apakah didahului dengan aura? Aura itu bisa macam-macam. Aura itu bisa gejala atau sensasi yang dialami oleh si pasien sebelum dia kejang. Jadi kalau kita tanya pada pasien-pasien epilepsi, dia akan tahu sebelum kejang apa yang dirasakan. Satu, kadangkala dia melihat kilatan cahaya. Itu sebutnya aura dengan adanya cahaya. Yang kedua, adanya aura gangguan di gastrik. Jadi kadang mual dahulu, kemudian muncul suatu kejang, bangkitan kejang. Yang ketiga, bisa saja secara garis besar itu muncul kejang dia betul-betul diem. Itu namanya absence atau kita sebutnya kejang yang tidak memunculkan gejala, hanya diem aja dia. Dan itu juga merupakan bangkitan kejang. Dan itu semua, dari yang semua kita sebutkan, yang harus kita sampaikan ke orang tua adalah awareness. Harus aware ketika dia muncul kejang pertama kali. Jangan sampai yang terjadi adalah ketika kejang, dia dibiarkan terus saja kejang, dan itu akan merusak banyak sekali sel-sel dari otak. Ya, itu yang kita tidak ingin terjadi pada seseorang. Ketika dia kerusakan banyak sel-sel otak, maka dia tidak akan bisa recover dengan baik. Ketika dia bisa recover dengan baik, maka kualitas hidupnya bisa lebih baik. Ketika anak-anak dia kejang bisa ditangani dengan baik, kita tahu kausanya dengan baik, maka 10 tahun lagi kita masih bisa berharap dia jadi seseorang yang lebih baik. 20 tahun lagi kita masih bisa berharap dia jadi orang yang lebih baik. Jadi kualitas hidup itu target utama pada seseorang dengan epilepsi. Oke. Jadi sahabat Hermina, epilepsi itu banyak macam-macamnya dan nanti akan dinilai kapan terjadi serangan epilepsi, apakah itu pada anak-anak atau usia dewasa muda ataupun bahkan pada orang tua. Terus untuk epilepsi ini, Dok, apakah epilepsi itu bisa ditangani dengan obat saja atau harus dioperasi, Dok?